Teman-teman ya, ini bahan kita kali ini dari teman kita yang jauh di timur ya. Nah, nggak apa-apa, musik nggak apa-apa. Nah, ini ya, yuk kita protolin dulu. Ini sudah saya bersihkan ya, elko-elkonya yang kalau kena api meledak itu saya bersihkan. Nah, ini ya, cara merotolin yang paling gampang. Nah, ini pakai kompor. Nah, kompor panas. Digedrok ya, di sok-sok ya. Nah itu ya udah lepas semua ya timah. Nah tapi ya gitu, syaratnya elko harus dibuang dulu ya, kalau nggak dibuang meledak ya. Nah gitu ya teman-teman ya, ini saya buat mungkin nggak ada hal-hal baru atau trik-trik yang saya bagikan, cuman karena ini dari sisi pertanggungjawaban saya ya, yang udah dipercaya untuk ngolahin. Jadi saya mau nggak mau harus buat video, jadi supaya teman-teman saya itu yang kasih saya kepercayaan juga bisa melihat prosesnya. Oke, yuk kita tunggu dulu sampai semua ini dihabisin. Nah, nanti kalau yang papan putih ini kita singkirkan, kalau papan yang kuning-kuning ini kita kumpulin ya, kita langsung proses bombing. Nah gitu ya, mikron-mikronnya nanti langsung kita proses pelogaman aja dah. Saya capek main nitrit ya. Oke, yuk lanjut dulu ya. Hasilnya ya teman-teman ya, kalau baru diprotolin campur acak kadut. Nah ini harus disortir dulu ya, jangan tahu-tahu semua diprotolin langsung di blower, dikelicir, jangan ya. Jadi kita sortir dulu, contohnya ya. Ya kalau memang sampah ya dibuang, jangan diikuti, jangan jorok gitu ya. Nah, contoh kayak gini-gini nih ya, itu sampah kuningan. Nah, ini dibuang. Nah, isi kaca gini singkirkan. Nah ini ya isi kaca juga ya, singkirkan. Nah gitu ya. Ini tembaga, ini apa ini, buang. Aduh, nah, gini buang gitu ya. Nah, kalau dapat yang seperti ini, IC-nya nempel di aluminium, diambil. Nah, yang kotak-kotak gini, ini besinya dibuang gitu ya. Jadi nggak semua dilebur ya. Nah, ini konektor, ini dalamnya kuning tapi luarnya besi nih. Nah, ini juga dibuang besinya, jangan dalamnya. Nah, gitu ya. Oke, terus masih banyak itu. Nah, kayak gini, tembaga gini dibuang ya, jangan diikutin. Terus ini IC model yang begini, tapi kalau tebel ini bukan IC ya. Nah itu dalamnya tembaga, buang. Nah, oh banyak nih ya yang harus sortir ya. Nah ini tembaga, buang, dibuang semua ya. Yang nah, ini. Oke, yuk saya lanjut dulu. Saya sortir semua, nanti kita timbang ya dapat berapa. Oke, ayo lanjut. Oke ya, akhirnya selesai saya pilah-pilah. Ini bahannya ya, IC kutu semua di sini ya, papan-papan kecil semua di sini yang masih ada kutunya. Nah, nih selesai. Nah ini mikron-mikron yang masih banyak plastiknya ya, nanti ini kita bakar, kita tumbuk ya. Nah ini IC kaca. Oh banyak IC kacanya ya, memang jenis papan yang isinya IC kaca semua ya. Nah ini sampahnya ya. Nah, ini berat, ini sampah-sampah banyak tembaga ya. Jadi ini langsung dibakar di blower, dibakar, digelondong jadi bubuk. Nah ini nggak dibakar biasa, digelondong, dicuci ya,
plastiknya supaya hilang, tinggal logamnya, tinggal kita logamin. Ini IC kaca ya, percuma yang ngolah ini ya, kita simpan aja kalau memang ada yang cari. Nah gitu ya. Yuk kita langsung proses selanjutnya ya, langsung kita bakar. Ini kita blower, ini kita bakar. Yuk kita langsung lanjut. Ini kalau telaten ya dijual, dipilah-pilah mana tembaga mana besi ya. Kalau saya bukan pengepul ya, jadi kalau kayak gini nih saya kasih orang aja, saya taruh sampah, nanti pasti ada yang ngambil ya. Oke, itu aja ya. Yuk kita langsung proses bakar. Teman-teman udah saya pisahin, sudah masukin kresek, tinggal dilebur aja ya. Bukan dilebur, dibakar aja. Ini mikronnya nanti saya bakar terpisah karena saya mau buang plastiknya supaya nggak terlalu banyak ya pengotornya. Oke, yuk langsung kita bakar. Saya sudah siapin arangnya. Yuk kita langsung bakar aja ya. Bentar saya bawa. Nah ini ya, sudah saya siapin alat bakarnya, arangnya. Nah ini arangnya usahain nyala dulu semua, baru dimasukin bahannya ya. Kayak trik yang saya bagiin di video-video saya sebelumnya ya, supaya asapnya nggak terlalu banyak. Nah, kalau arangnya belum nyala udah dimasukin, nanti asapnya itu ampun-ampun banyaknya ya. Nah, kalau tinggal sendirian di hutan mah nggak masalah ya. Nah, kalau di dekat kampung atau masih ada penduduk sekitar, asapnya banyak, kita nggak enak sendiri ya sama tetangga ya. Jadi ya gini, tunggu semua nyala, apinya udah kenceng, baru bahan kita masukin. Yuk kita tunggu dulu aja. Nah ini ya udah saya bakar. Nah itu kan asapnya nggak terlalu banyak kalau ditunggu apinya gede. Nah ini tinggal ditunggu sampai kapan? Sampai apinya yang merah itu jadi biru ya. Udah biru, nggak ada asap, berarti udah mateng. Tinggal dimatikan blowernya. Nah gitu ya. Yuk kita tunggu aja ya sampai selesai. Nah ini ya, kalau udah mateng, ini kita tunggu dingin. Ini sudah dingin ya. Baru kita gelondong ya. Kalau teman-teman nggak punya gelondong ya bisa ditumbuk pakai tangan. Kalau punya gelondong ya digelondong. Gelondong cuma mempermudah aja ya, fungsinya aja sama gitu ya. Oke, yuk kita gelondong sampai jadi bubuk ya. Kita sekarang ganti olah mikronnya ya. Mikronnya kan banyak plastiknya, harus dibakar juga. Oke, yuk lanjut. Nah, ini hasilnya setelah saya gelondong. Sudah halus. Cuman kali ini kita nggak pakai proses pelogaman pakai kelicir ya. Karena arang briket saya habis. Nah, jadi kita kali ini kita pakai itu ya, apa, air raksa atau orang nyebutnya merkuri atau air perak. Nah, tapi ngolahnya nggak di rumah saya betul ada gelondong, cuman saya bukan pemain raksa, jadi saya numpang aja di rumah teman ya, teman saya pakai raksa. Oke, caranya kalau mau diraksa ini nggak bisa langsung diraksa ya, logamnya terlalu banyak, gede-gede. Jadi nanti ini diayak yang betul-betul halus, hasil ayakannya itu yang diraksa. Kalau logam yang merongkol-merongkol gini, itu nanti kalau diayak kan terpisah. Nah, yang logam besar-besar itu dilogamkan manual pakai blender tangan. Nah gitu ya. Jadi kita kali ini, nanti mungkin besok mungkin saya ke rumah teman, kita akan olah pakai raksa ya. Nah ini kita saring, kita ayak ya. Yang halus-halus itu diraksa, yang kasar, nah ini ya. Nah, yang halus itu yang diraksa, yang kasar dilogamkan manual dengan tangan. Nah itu yang kasar ya. Yang kasar itu udah logam. Nah udah gampang dah. Nah ini ya. Nah itu yang diraksa. Ini yang dilogamkan manual ya. Oke, saya selesaikan dulu ngayaknya semua, baru kita proses selanjutnya pakai raksa di rumah teman. Jadi kalau ke rumah saya tanya raksanya di mana, nggak ada, saya bukan pemain raksa, jadi nggak ada di rumah ya. Oke, yuk, saya selesaikan dulu, baru kita lanjut proses berikutnya ya. Ini hasilnya saya ayak, ini yang halus, ini yang kasar.
Yuk kita timbang berapa. 2,2 kilo ya. Gelondong teman saya itu sekali gelondong maksimal 4 kilo ya, karena dia pakai raksanya, dia pakai 5 kilo raksa. Jadi ini 2,2 kilo. Oke, berarti masih kurang ya. Jadi ini nanti bentar lagi saya ayak pakai ayaan yang lebih besar ya, kalau bisa logam kecil-kecil ngikut ya. Oke, yuk saya selesaikan dulu ngayak ini dengan ayaan yang lebih besar ya. Jadi lumayan, sekaligus saja. Kalau bisa 4 kilo lebih bagus. Jadi tugas saya ngelogamin ini nggak terlalu berat karena tinggal sedikit gitu ya. Oke, yuk lanjut. Ini hasilnya sudah saya ayak. Ini besok saya raksa di rumah temen. Ini hasil logam kasarnya ya, kurang lebih 1 kilo ya. Yuk kita logamkan pelan-pelan sambil kita bersihkan ya. Kita ngelogaminnya dibantu sama timah hitam supaya empuk, karena ini saya yakin masih ada besi segala macam ya. Jadi pakai timah hitam, leleh semua, baru kita tiup. Nah gitu yuk, kita langsung tebur. Nah, kita pindah sini ya, pakai kowi-kowi bekas aja. Itu kita bantu sama timah hitam ya. Nah, kita pakai kurang lebih 2 on 3 on ya timah hitam. Yuk, saya mulai dulu ya. Nah ini ya, timah hitamnya dilelehin dulu. Nah, baru kalau sudah leleh, logamnya kita masukin sedikit-sedikit ya. Nah, timah hitamnya kalau udah leleh, kasih borak sedikit. Nah ini boraknya ya, kita siapin semua ya biar gampang. Nah nanti kowinya ditutup separuh ya. Nah kita kasih borak. Nah, yuk kita mulai melogamkan ya. Logamnya masukin aja 2 sendok gitu ya, biar gampang. Nah gitu ya. Yuk saya selesaikan dulu ya. Ya kalau udah leleh semua, kita tiup ya supaya timah hitamnya habis. Nah itu nggak ada besi, nggak ada apinya itu ya, cuma angin aja. Nah, tapi asapnya itu, nah itu jangan dihirup ya asapnya ya, itu asap timbal itu beracun ya. Nah, jadi cari tempat yang ventilasinya bagus ya. Nah gitu ya. Oke, begitu asap hilang bersih lah, tinggal kita dinginkan, pecah kowinya gitu ya. Yuk kita tunggu sampai habis asapnya ya. Nah ini ya udah selesai, kita tinggal tunggu dingin. Tuh kowinya sampai bagian bawahnya aja udah merah ya, untung nggak bocor ya. Oke, untuk teman-teman yang baru belajar ngelogamin seperti ini, nggak bisa ya pakai gas torch yang pakai LPG atau yang kaleng kecil isi ulang, isinya beli di Indomaret. Nggak bisa. Kalau pakai itu, aduh nggak tahu, mungkin besok baru kelar ya. Nggak tahu berapa kaleng habisnya ya. Nggak bisa, harus pakai blender potong ya. Buat teman-teman yang baru belajar nggak bisa. Nah, dengan blender potong kelihatannya kita keluar duit mahal ya di awal ya, beli blendernya berapa, tangkinya berapa. Tapi kalau pemakaiannya jauh lebih murah ya. Untuk ngelogamin segini cuman habis berapa? Nah kalau teman-teman pakai gas torch yang isinya LPG atau itu ya yang tabung kecil beli di Indomaret, mau habis 10 kaleng pun nggak bisa leleh seperti ini ya. Nah jadi buat teman-teman, kelihatannya memang mahal beli blender potong untuk pemula ya, tapi untuk kelangsungan pengolahan dan biaya pakai blender potong jauh lebih murah kalau dihitung-hitung ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi buat pemula, kalau blender kompor tikus itu cuma untuk bakar-bakar, nggak bisa untuk beginian ya, nggak bisa gitu. Oke, kalau di luar sana ada orang-orang yang jual pembakaran alternatif, mau pakai apa tak apa
Ya kalau teman-teman mau coba silahkan ya, silahkan. Kalau memang bisa ya syukuran gitu ya. Oke, kita tunggu, kita pecah kowinya. Ini lumayan ya, tadi logam 1 kilo lebih. Nggak tahu ntar jadi berapa kilo. Oke, yuk kita tunggu dingin ya. Sangat panas nih. Oke. Nah ini ya teman-teman ya, hasil pelogamannya udah nyatu. Tapi masih kotor ya, timah hitamnya masih banyak. Jadi sebentar akan saya lebur lagi ya, untuk bersihkan sisa-sisa timahnya ya. Kalau enggak ntar ini bikin susah bukan susah saya besok ya kalau nggak dibersihkan. Oke, coba kita timbang ya, sudah susut berapa ini ya logamnya. Nah, ini ada logam yang jatuh kecil. Oke. Bu, kok mati? Bentar ya. Ini ya logamnya udah jadi 7,8 ons aja dari yang 1 kilo lebih ya. Tapi saya belum puas ya. Kita bersihkan lagi karena masih banyak ini timah hitamnya masih banyak ya. Oke, saya bersihkan lagi, ntar saya tunjukin lagi hasilnya ya. Kita cepat-cepatan aja, kalau enggak videonya jadi panjang nih ya. Oke. Teman-teman ya, udah bersih. Udah logamnya udah keras ya. Nah, beratnya udah tinggal 6 on. Berarti udah susut banyak ya. Oke, syukuran dah. Kita lanjut besok ya. Ini kita langsung bawa ke teman saya, kita pakai raksa. Nah, ini nanti kita bakar, kita ambil logamnya, kita logamin juga. Ini juga dilogamin. Itu ya. Oke, yuk lanjut. Ini ya tempat olah teman saya, Pak Har. Itu pengolah lama ya. Udah kenyang 50 tahun, mulai emas harga 1.500 perak. Ini kita gelondong ya, kali ini kita pakai raksa. Setelah digelondong, diperes, disuling. Nah, ntar kita lihat yuk hasilnya kayak gimana. Nah, itu dibumbui dulu. Nah, itu biar mantep. Gelondong oleh 10 gram, mesek melu sak gram. Kalau udah diperes, nah ini ya. Nah, ini disuling. Nah, disuling. Ntar jadinya kayak gitu ya. Jangan bayangin aneh-aneh. Itu logam. Nah, itu logam ya. Nah, oke itu. Suling. Nah. Yuk lanjut dulu ya sampai selesai. Nah, ini ya. Lagi disuling. Jadi ntar logamnya yang dapat itu udah bebas paksa ya. Ini tabung, logamnya yang ada raksanya tuh di tengah-tengah ini, diganjel. Ini tertutup ya. Ini panas, nanti raksanya itu berubah jadi uap. Uapnya turun, ini tangkap pakai air ya. Nah, air ada lapnya, basah juga. Nah, ntar raksanya turun. Nah, turun. Ya, hati-hati ya, jangan ada sampai bocor, jangan ada bocor. Ini juga harus selalu kerendam air ya, karena uapnya itu beracun ya, uap raksa itu beracun ya, jadi hati-hati sendiri. Makanya saya mau main raksa itu takut-takut gimana gitu ya, padahal lumayan enak, prosesnya cepat dan hemat ya. Oke, lanjut ya sampai selesai, ntar saya tunjukin hasilnya. Teman-teman ya, sudah disuling. Ini logamnya, tapi harus dilogamin dulu ya, karena masih banyak kotorannya, jadi harus dilogamin.
kelihatannya dominan perak ya, karena warnanya putih nih, putih ya. Kalau dominan tembaga warnanya merah. Nah gitu ya. Oke, kita coba timbang ya. Kita timbang, dapat berapa? Sekitar 6,3, berarti kurang lebih cuman sisa 5 ons ya. Dari 2 kilo sekian sisa 5 on, dikurangin wadah, berarti sekitar 5 on kurang sedikit. Oke, langsung kita logamin, kita kumpulin dengan yang mikron, kita langsung cukim. Ya, lanjut teman-teman. Akhirnya udah selesai. Ini hasil apa? Hasil raksa kita ya, udah saya logamin. Nah, begini jadinya ya. Udah jadi logam keras. Tapi dari dilihat warnanya dominan logam putih ya, bisa aja banyak peraknya ya. Oke, yuk kita langsung timbang hasil berapa ya dari raksa. Nah, sisa 3 on. Dari yang kemarin yang logam kasarnya total udah 9 on ya. Kita simpan dulu, besok kita garap mikron. Nah ini mikron ya, mudah aja ini besok ya. Kita pakai sistem pelogaman, tapi sebelum dilogamin kita harus bersihkan dulu plastiknya ini ya. Oke, ini buat cara yang ya kalau kita males nyabutin satu-satu ya. Kalau nggak males nyabutin satu-satu ya silahkan dicabutin satu-satu ya. Kalau saya sih males ya. Oke, kita lanjut besok. Kita olah mikron, kita jadikan satu, baru kita cukin sama-sama. Saya juga penasaran dapat berapa ya. Karena panel Telkom yang jenis kali ini IC-nya nggak terlalu banyak ya. Yang banyak itu IC kaca. Kaca semua isinya ya. IC-nya yang lain-lain sedikit. Kalau ada pun kecil-kecil ya. Jadi kita lihat aja dah hasilnya berapa. Oke. Lanjut besok ya.